Ya, Maaf ya Bu, silakan, Bu. mengganggu Iya. ya, mengganggu waktunya ini Bu sebentar Bu. Gak apa-apa ya Bu? Nggak apa-apa, ini alhamdulillah Bu, kebetulan sudah selesai semua karena anak-anak sudah pulang, Iya. juga administrasi saya sudah selesai. Kira-kira ada yang bisa saya bantu Bu? Kok wajahnya kok cenderung kayak murung, terus Iya Bu, kayak ada pikiran seperti itu Bu? Ada apa, puasa Bu? nih Bu, Oh, iya. puasa, Terus ya. nih Bu ya, saya mau ini Bu ada sedikit ya keluhan lah, terkhusus saya sebagai operator di TKS Yaulet, dan ini ada keluhan lah dari teman-teman Bu ya mengenai wifi sama laptop. Nah ini wifi sama laptop Bu ini ada trouble lah gitu. Oh, iya, iya, iya. Nah, kira-kira kenapa ya Bu Rizka wifi-nya sama laptopnya kok bisa-bisa seperti mengganggu pikiran Bu Rizka? Iya, ini wifi-nya itu ya Bu ya, kadang itu trouble sendiri. Jadi sudah beberapa bulan ini wifi-nya kadang tuh mati, tidak terdeteksi ada jaringan, tapi routernya tuh tetap nyala, kan tidak pernah dimatikan tuh Bu. Nah ini juga teman-teman tuh masih gimana sih Bu, kok trouble terus gitu, 1 bulan kadang sampai adalah 5 kali atau 6 kali tiba-tiba jaringan terputus sendiri. Terus itu jangka waktunya juga lumayan lama untuk connect kembali itu yang pertama tentang wifi. Terus yang kedua itu ya laptop ya Bu ya, karena laptopnya itu sudah dari zaman Majapahit sudah sekitar mau ya 6 tahun lah Bu ya. Kalau untuk saya bekerja mengejar deadline itu kadang dia lemot di tengah jalan itu untuk laptop Bu. Ya, itu juga Bu ya. Nggih. Nah, kira-kira dari pertemuan pada hari ini Bu Rizka datang ke saya itu kira-kira angan-angannya Bu Rizka itu gimana gitu? Ya ini untuk wifi ini Bu ya, saya itu ada sebenarnya sih kalau saya pribadi itu tidak begitu mengganggu, karena memang kalau wifi kan kita masih ada opsi lain yaitu kan tethering ya, tethering pakai data dari HP kan, dari data seluler. Tapi kan untuk memperhemat biaya itu kan ke wifi sebenarnya. Nah ini kalau usul saya Bu, gimana kalau misalkan kita ganti provider saja, maksudnya mencari provider lain yang sekiranya itu jaringannya bisa selalu stabil gitu. Oh iya, 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 iya. Ini memang berat sekali karena memang tugas operator itu berhubungan dengan sistem. Nah terus untuk dalam waktu dekat ini kira-kira ada target deadline pelaporan apa enggak Bu yang kira-kira memang mendesak sekali ya dibutuhkan? Tadi seperti keluhan-keluhan Bu Rizka itu kira-kira ada target pelaporan apa dalam waktu dekat kalau ini? untuk waktu dekat ini tuh ya Arkas ya Bu ya, karena ini kan sudah masuk di triwulan pertama. Untuk Arkas ini berarti nanti saya targetnya yaitu BKU untuk triwulan pertama dari bulan Januari sampai dengan Maret. Ini yang target saya yang pertama itu penutupan BKU. Terus yang kedua melakukan konfirmasi penerimaan di sistem BOS Kemendikbud, itu yang kedua. Dan yang ketiga seperti biasa Bu, melakukan atau mempersiapkan LPG untuk triwulan yang pertama ini. Itu target saya ini di bulan Maret seperti itu Bu. Tapi ya ini kembali lagi laptopnya itu loh Bu, kadang karena memang mungkin sudah terlalu banyak data dan untuk aplikasi Dapodik atau Arkas juga kan setiap tahun ajaran atau mungkin bahkan setiap 3 bulan atau triwulan itu kan pasti ada yang namanya update. Update untuk apa ya namanya, versi. Nah setiap kali kita update ke versi baru itu kan pasti kapasitasnya itu kan bertambah, sementara laptop kita kapasitasnya tidak bertambah, tapi aplikasinya yang bertambah gitu Bu.
kira-kira kalau setiap Bu Rizka mau update atau mau menyelesaikan tugas itu kira-kira butuh berapa waktu lama Bu? Itu karena kan berhubungan dengan wifi juga. Itu tadi mengeluh wifi-nya yang mati-mati, itu kira-kira kalau setiap seandainya Bu Rizka mau ngupdate Dapodik itu bisa sampai full, atau ketika Bu Rizka mau mengupdate tiba-tiba wifi-nya mati sendiri, atau gimana Bu itu kejadiannya? Kalau untuk update sih aman ya Bu ya. Sementara kalau saya wifi itu, kalau saya melakukan update itu sementara saya alihkan di rumahku. Ya kalau di sini kan kita di sini dari di sekolahan kan paling sampai jam 1 siang atau jam 2 siang ya Bu ya. Nah dari pagi sampai siang itu kan server itu sibuk. Jadi daripada kita ibarat kata berebut server, jadi lebih baik kalau untuk perbaruan versi atau misalkan yang lain-lainnya yang membutuhkan koneksi yang kuat itu saya bawa ke rumahku. Nah di rumah saya mengerjakan itu ketika malam atau di sore hari, sekiranya server itu tidak dipakai oleh banyak orang, jadi bisa pengerjaannya itu bisa sesuai deadline gitu. Oh iya. Lah saya lupa ya dulu waktu beli itu laptop itu kira-kira tahun berapa, terus sudah core berapa gitu Bu Rizka untuk kapasitasnya itu? Kalau tidak salah itu Bu ya tahun 2018 kalau nggak salah itu untuk kapasitasnya 4, RAM-nya itu 4 GB, hanya 4, tapi yo sudah Core i3 sih. Cuman ya itu masih kalau untuk mengcover semua data di TK itu ya memang berat gitu Bu. Iya, karena memang sekarang itu yang tadi seperti Bu Rizka bilang ya, setiap update versi berarti kan tambah besar kapasitas juga. Nah sedangkan laptop ya, untuk kapasitas laptop itu ya 5 atau 4 itu ya kecil sekali. Seperti HP Bu. Sedangkan HP saja kalau sekarang itu 6 saja sudah tulung-tulung. Seperti itu. Iya. Nah terus untuk wifi dulu itu pasang wifi itu ambilnya yang berapa GB ya? Wifi itu 20 Mbps Bu. 20 Mbps. Iya, tapi itu ya gitulah trouble terus. Iya ya biasa. Kadang kan kita menerima tawaran-tawaran pasar seperti itu. Nggak tahu di perjalanan juga akan bermasalah seperti itu ya. Nah untuk aplikasi yang ada di laptopnya itu kira-kira apalagi Bu yang digunakan? Untuk sementara ini masih Dapodik sama Arkas Bu. Ini yang memang urgent ya untuk TK, yang memang penting sekali untuk TK itu Dapodik dan Arkas gitu. Nah kira-kira kalau menurut Bu Rizka dengan permasalahan-permasalahan yang ada seperti yang tadi disebutkan, karena memang laptop sama wifi itu satu kesatuan ya Bu, yang tidak bisa dipisahkan, mendukung juga sistem untuk pengelolaan data di sekolah itu kan memang sangat bisa dibilang penting sekali ya. Kira-kira untuk meringankan beban pikiran itu kan termasuk beban pikiran dan beban tugas ya Bu, yang terkendala karena wifi-nya sulit, terus laptopnya juga lemot. Kira-kira dari Bu Rizka untuk laptop dulu ini Bu, ada solusi atau pemikiran apa enggak Bu kira-kira untuk mengatasi masalah-masalah tadi itu? Ya ini untuk laptop ya Bu ya, yang pertama ini sebenarnya juga saya mau minta izin sih Bu sama jenengan ya sebagai kepala sekolah. Ini kan kemarin karena saya itu ketika awal tahun ajaran sudah sinkron dan sudah memilih untuk kita masuk atau bersedia menerima program digitalisasi. Nah itu kan alhamdulillah terrealisasi nggih Bu. Kita dapat bantuan berupa 1 panel digital, 1 laptop, dan 1 buah hard disk. Nah ini saya sebenarnya juga mau minta izin ke Ibu untuk laptop yang dari program digitalisasi itu
saya gunakan untuk memindahkan file-file atau foto-foto kegiatan anak dari beberapa tahun ajaran yang lalu ke laptop tersebut. Jadi untuk laptop yang khusus Dapodik dan Arkas ini nanti tidak berat Bu, karena kan itu kan beratnya itu dia menyimpan Dapodik, dia menyimpan Arkas, dia juga menyimpan file, beberapa file foto kegiatan anak dan lain-lain, itu kan yang membuat dia bekerja berat seperti itu. Nah ini kira-kira Ibu mengizinkan atau tidak seperti itu Bu? Oh iya. Kan untuk laptop yang dapat bantuan dari pemerintah itu kan memang program bantuan untuk pembelajaran ya Bu sebetulnya ya, karena sudah sosialisasi waktu di Dinas Pendidikan, katanya laptop itu satu kesatuan sama TV-nya itu yang hanya digunakan untuk pembelajaran Bu, tidak untuk memasukkan seperti aplikasi-aplikasi ataupun file-file yang tidak sesuai. Ya, tapi tidak tahu juga sih Bu, nanti coba saya tanyakan kalau yang itu. Oh berarti intinya mengurangi beban. Ya, jadi kan itu Bu, ya seperti itu. Nah ketika bebannya sudah berkurang, maksudnya nanti kalau misalkan dia masih lemot, biasanya nanti ke teknisi Bu, mau tak install ulang atau mau tak bersihkan dulu sampah-sampahnya seperti itu. Jadi nanti untuk laptop itu hanya khusus digunakan untuk Dapodik, Arkas, dan aplikasi misalkan Excel, Word atau yang lainnya seperti itu Bu. Atau kalau Bu Rizka sendiri kira-kira sudah matur sama pengurus belum Bu? Belum, saya belum sih itu Bu. siapa tahu ada solusi yang yang lain itu yang tadi yang Bu Rizka sampaikan ya bagus juga, mengurangi beban yang ada di laptop. Tapi ya harus juga ada pemindahannya. Tapi untuk jangka panjang itu juga ya bisa dibilang meragukan ya, karena kondisi laptopnya sudah lama, terus kapasitasnya kan juga kecil, takut-takut nanti suatu saat di perjalanan tiba-tiba ngeblank, sedangkan data-data apapun kan masuk di laptop semua. Apa kira-kira kalau Bu Rizka sama matur dulu ke pengurus gimana Bu, kira-kira menurut jenengan matur sama pengurus ngeluh lah gitu, biar siapa tahu dari pengurus ya nanti saya bantulah ke pengurus keluh kesah tentang itu tadi laptop sama wifi-nya seperti itu. Kira-kira gimana Bu kalau ke pengurus? Ya nggak apa-apa sih Bu, kalau saya mau sih kan ini juga urgent ya, butuh penanganan yang secepatnya seperti itu Bu, gitu. Berarti ya sementara ya itu ya Bu ya, yang tadi solusinya solusi menghemat biaya. Sebenarnya itu bisa sih Bu, untuk foto-fotonya saya pindahkan ke flash disk semua, tapi dari beberapa pengalaman yang saya alami, yang namanya flash disk itu kan gampang ya Bu terkena virus ya. Takutnya kalau saya pindah ke flash disk, nggak saya pindah ke laptop, itu nanti kalau kena virus kan hilang semua nih. Itu sementara file-file itu kan nanti berguna untuk kita, entah itu nanti kita mau akreditasi lagi atau apa, itu kan sudah ada semua di situ itu Bu. Iya. Memang ya, karena laptop terus wifi juga memang sekarang zamannya digital ya digitalisasi. Harus memang kita menyesuaikan percepatan yang ada. Terus kira-kira kalau Bu Rizka itu mengenal kayak teknisi dari laptop nggak Bu? Atau ya ada Bu, ada kenalan sih beberapa. Karena memang laptopnya juga kan sudah sering itu Bu, sering udah ganti keyboard kan berapa kali sih Bu, itu 2 kali atau 3 kali, terus install ulang sudah berapa kali. Jadi ya lumayan lah kalau adalah kenalan teknisi gitu. Siapa tahu dari kenalan itu tadi yang keluh kesahnya itu ada solusi atau bisa nggak kira-kira, atau ditambah ramnya bisa nggak sih Bu? Sebenarnya bisa, cuman kan mahal untuk biayanya itu loh Bu, kayak berapa ya kemarin sempat tanya Bu, sekitar 500 ke atas gitu. Yang tambah kayak
kapasitas. Ya, ya. Ya kita pikirkan apa bareng-bareng untuk solusinya ya Bu ya. Kira-kira untuk kedepannya ya data-data yang aman, terus nanti untuk pengerjaan seperti pengerjaan deadline-nya juga bisa bisa maksimal lah waktu yang untuk laptop lah. Terus untuk wifi-nya kira-kira gimana Bu? Ada jam-jam tertentu nggak atau karena cuaca mungkin kok Bu wifi-nya kok sering mati-mati itu atau gimana kira-kira? Ya, mungkin karena cuaca juga ya, saya nggak tahu. Tapi kalau untuk time-time tertentu tidak Bu, kadang ya kita misalkan mau persiapan senam nih atau ice breaking sama anak-anak itu nggak connect. Nah itu yang kadang buat gimana sih gitu loh. Maksudnya kadang kan kalau misalkan aku lagi mau ngirim data apa udah berapa persen nih tiba-tiba mati wifi-nya nggak connect, itu kan menghambat sekali Bu sebenarnya gitu. Nah kalau aku sih pengennya kita pindah provider aja Bu yang bisa bukan selalu stabil ya, memang kayak gitu kan. Cuaca juga pengaruh, tapi setidaknya tingkat untuk trouble-nya itu lebih minim gitu. Lah selama ini Bu Rizka sudah pernah menghubungi pihak yang terkait, masih yang providernya itu? Ya sudah, tapi ya biasalah Bu, provider kan ada kendala lah, inilah masalah teknis inilah dan lain-lain. Tapi kan untuk pengiriman data dan lain-lain kan tidak bisa menunggu dengan alasan seperti itu Bu. Kalau data harus dikirim ya harus dikirim gitu. Tapi sementara untuk kalau misalkan di tengah jalan itu kayak gitu saya langsung beralih ke tethering lewat HP gitu. Tapi masih bisa disiasati. Cuman kan kalau kayak gitu terus kan juga menghambat gitu. Iya sih juga ya. Apa gini aja kok dari providernya datang terus atau kira-kira ada solusi, masih kita jangan buru-buru ganti karena itu kapasitasnya cuma 20 MB atau gimana sih ya, mencoba ditambahi atau langsung aja ganti gitu loh, enak nggak kira-kira? Karena yang pas mati-matinya itu kita tidak tahu jamnya gitu ya. Jadi kadang kata Bu Rizka tadi pas update terus pas nggak ada updatean apa-apa ya lancar-lancar. Lagian mau dipakai gimana? Terus kalau sudah coba untuk pakai Zoom atau kayak gitu untuk wifi-nya lancar atau gimana Bu kira-kira? Kadang kita keluar sendiri Bu, itu terlempar keluar sendiri. Iya, terhempas. Itu berarti kan nggak lancar aslinya, ketika kita menggunakan itu baru terasa baru ini nggak lancar karena kan kita nggak menggunakan terus menerus untuk gimana ya, atau gimana Bu kita ngundang aja dulu kok ya coba kok mau siapa kita mengeluh dulu kok sama providernya biar mereka mencarikan solusi untuk kita atau gimana. Kalau misalkan kita sudah undang tapi mereka tetap kayak gitulah, seperti itu mau nggak mau kita pindah gitu aja Bu. Iya sih ya. Karena saya mengucapkan terima kasih ya Bu, Bu gitu sudah Bu. Iya, karena keluhannya dari operator ataupun dari guru-guru yang lain itu karena untuk demi kelancaran lah, untuk kemajuan dari TK sini. Saya tunggu nih Bu ya, kira-kira kapan Bu Rizka ada waktu untuk menghubungi dari providernya, dan nanti setelah menghubungi nanti 2 hari 3 hari kemudian Bu Rizka sampaikan kira-kira ada perkembangan apa. Terus yang untuk laptopnya tadi katanya mau ke pengurus dulu atau mau dipindahkan data dulu ya, nanti saya tunggu kelanjutannya ya Bu. Mudah-mudahan saja bisa solusi-solusi tadi bisa tersolusikan masalah-masalahnya. Bu Rizka ya Bu. Makasih Bu, terima kasih untuk waktunya ya Bu. Ini keluhan saya semoga bisa dicarikan jalan keluar ya Bu, biar ke depan untuk masalah data dan lain-lain biar lancar dan biar selesai sebelum
deadline ditetapkan gitu. Terima kasih ya Bu ya. Ya.